Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman jalan-jalan, episode pertama. Hari ini kita bakal jalan-jalan ke Masjid Alumni IPB, tempat teman hijrah kajian. Tapi kita pengen memperlihatkan dari sudut yang lain, ya. Nanti kita bakal ngeliat sisi-sisi yang mungkin teman-teman jarang lihat. Oke? Ikutin kita. Jalan-jalan pertama kali ini kita mengunjungi tempat biasa kita kajian ya. Jadi Masjid Alumni IPB ini menjadi masjid yang bisa dibilang lokasinya strategis gitu. Di tengah kota Bogor pertama, kemudian berdekatan dengan mall. Kita teman hijrah di sana sekitar tahun 2016 ya. 2000 berapa? Nah? Oh ya, 2017. Ya, sebelumnya kita nyari-nyari masjid gitu dan akhirnya dapet yang klop di Masjid Alumni IPB. Nah, ini juga menarik nih. Masjid Alumni IPB bisa dibilang masjid yang nyaman ya untuk kita kajian gitu. Pertama, ya pasti fasilitasnya, kemudian aksesnya juga, dan juga ada ya elemen kaligrafinya cukup estetik juga gitu ya. Jadi kebetulan hari ini kajiannya yang ngisi Ustadz Hilman Fauzi yang teman-teman tunggu-tunggu. Jadi kita bakal ngeliatin nih behind the scene dari kajian nih kayak gimana sih gitu ya, sambil kita jalan-jalan. Oke. Alhamdulillah kita udah nyampe di Masjid Alumni IPB untuk kajian rutin bareng Ustadz Hilman. Nah, ini dia Masjid Alumni IPB ya. Dari sisi kalau kita masuk lewat Botani Square. Jadi memang masjid ini dibuat oleh alumni IPB sebagai ya wadah untuk berkegiatan dalam keagamaan, terutama umat muslim. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita bakal ngobrol sama teman-teman DKM-nya sambil setelah kajian ya. Yuk kita lanjut kajian Ustadz Hilman. Bismillah. Nah, teman-teman, sekarang lagi ada di ruang DKM Masjid Alumni IPB. Tadi kan kita udah muter-muter nih ya di depan, kemudian kita ngeliat arsitektur. Nah, ternyata awalnya tuh masjid ini nggak sebesar ini gitu. Nah, sekarang gue lagi sama Kang Mulya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Kang Mulya, jadi saya tahu Masjid Alumni IPB itu sama nih kayak teman-teman mungkin udah bentuknya bagus gini gitu. Nah, bisa diceritain nggak sih sebenarnya sejarahnya gimana? Ya. Jadi gini, besar kecilnya ya cerita ini mungkin saya juga tidak berdiri dari nol ini. Dulu ini hanya mendengar gambaran, masjid ini hanya masjid kecil, musola lah gitu kan. Musola, ya. Hanya musola biasa. Mungkin ada niatan dari untuk alumni sendiri ingin merubah masjid yang dulunya hanya seperti musola biasa sehingga menjadi seperti ini gitu. Nah, itu tuh dari tahun 2012 saya udah mulai melihat untuk renovasi masjid dan yang lainnya ini
ya kalau dilihat seperti sekarang tidak sama gitu ya. Kalau dulu itu belum tingkat ya dulu ya? belum memang masih ada tahap-tahapan gitu. Cuman pas saya masuk ke sini tuh kalau udah tingkat ini tuh udah tingkat, tetapi yang untuk seperti kayak ada tempat membran di depan ya, terus ada warung di depan, itu belum ada. Ya? Belum ada. Waktu itu saya ke sini masjid memang sudah tingkat, tetapi di depannya ini masih tertutup seng. Tertutup seng semua. Oh, belum ada pagar berarti? Belum ada pagar. Belum ada pagar. Kita mau masuk ke sini pun keluar masuknya itu hanya seng gitu, lewat pintu seng gitu pengamanannya gitu. Nah, begitu itu. Dan tahun 2012 itu ya HA alumni IPB juga ya untuk merencanakan ini ya kurang lebih membutuhkan dana 9M waktu itu. Waktu itu ya? Iya, waktu itu. Berarti pas musola kecil itu dari 2009? Iya, dari 2009 itu udah didaftarkan juga sih masjid ini. Pengen membuat masjid sebesar ini gitu kan. Oke. Gitu. Jadi grand plan-nya udah dari 2009? Iya, betul. Menarik. Nah, kalau ngomongin kajian anak muda nih, kan berarti Bapak dari 2012. Ya. Nah, itu ada nggak sih rame-ramenya kayak teman hijrah, kemudian komunitas yang lain di tahun itu ya Pak? Iya. 2012 gitu. Nah, kalau untuk yang pertama itu ya, untuk yang pertama itu kan ya kalau pas saya pas di sini itu saya hanya melihat yang dari komunitas anak muda ini ya teman hijrah. Teman hijrah lah gitu kan yang awal mula ya saya bilang pun waktu dulu ini komunitas apa ya, walaupun kita sering ketemu gitu kan. Ini komunitas apa gitu kan. Nah, ternyata dengan berkembangnya kajian dan segala macam gitu kan, dan karena jadwal rutin waktu itu di Sabtu juga gitu kan, alhamdulillah. Nah, barulah saya tahu, akhirnya saya mulai deket tuh dengan yang namanya komunitas teman hijrah sendiri gitu kan. Nah, dari situ banyak komunitas-komunitas anak muda ya seperti Yungaji gitu kan, dan MCQ juga dulu ada gitu. Banyak alhamdulillah gitu ya, masjid ini terisi dengan beberapa komunitas gitu. Jadi makmur ya Pak ya, banyak. Insya Allah ya. Terus juga ya saya dengar juga nih dengan adanya masjid, kemudian banyaknya kajian, para pedagang di sekitar juga sangat ini ya terbantu ya Pak ya. Selain warung itu sebenarnya ada juga sih ya, mungkin kalau dikatakan parkir gitu ya, parkir. yang lahan-lahan parkir tersebut yang di pinggir jalan. Nah itu sebenarnya kita tidak mengetahui bahwa ada petugas parkir di depan. Tapi yang saya dengar, ya respon dari mereka, ya maaf kalau ada kajian seperti kayak teman hijrah ya khususnya, ya petugas parkir kadang menanyakan, Pak teman hijrah ada? Siapa ya Pak ustadznya? Siapa ya Pak? Nah kadang mereka bertanya. Lalu saya tanya balik, kenapa kok selalu menanyakan teman hijrah? Alhamdulillah Pak, kalau ada teman hijrah rame. Katanya begitu. Alhamdulillah Pak, katanya rame. Jadi ya satu poin juga sih ya, memang untuk mereka gitu, terus komunitas yang di sini ya yang bisa meraup gitu ya, jamaah mungkin ya, yang seperti teman hijrah ini ya, kalau tukang parkir yang jualan pasti akan bertanya, teman hijrah ada nggak? Nah jadi untuk saat ini komunitas teman hijrah lah gitu, yang saat ini mereka tuh tahu gitu, walaupun ada kajian komunitas-komunitas lain, tetapi yang mereka pertanyakan, teman hijrah ada nggak Pak? Begitu. Masya Allah ya. Jadi alhamdulillah, masya Allah, teman hijrah ya salah satu ya, kalau dipikir ngebantu mereka juga mungkin ada bantuan yang mereka dapatkan. Gitu. Siap. Nah Pak, terakhir nih sebagai pemakmur masjid, boleh dong pesan untuk jamaah, terutama anak muda nih Pak. Oke. Jadi pesan untuk para jamaah dan para kaula muda, udah saatnya sekarang kita kumpulkan bekal. Tidak perlu mengurusi dunia yang begitu rumit kalau menurut saya. Karena rezeki itu kan sudah Allah atur semua. Insya Allah kalau kita mau merubah diri kita ke jalan yang lebih baik, rubah dulu sikap kita terhadap Allah kita. Bagaimana kita hormat kepada Allah ini ketimbang kita hormat kepada dunia.
Sesungguhnya kan kalau misalkan dunia ini diciptakan oleh Allah bukan semata-mata untuk kita saja. Jadi untuk kaum muda, khususnya nih anak muda generasi sekarang, yuk mulailah bergabung seperti kayak masuk ke komunitas teman hijrah sendiri, syiar di dalam agama. Wah, seru-seruan pokoknya di teman hijrah sendiri. Kalau untuk para pemakmur masjid yang lainnya, jangan pernah merasa masjid ini milik umum ataupun milik siapa. Anggap ini masjid milik kita sendiri. Jadi kebersihan, penjaga lingkungan, dan kenyamanan masjid itu pun ada di dalam diri kita. Jangan pernah mengatakan, oh itu masjid orang. Oh ini bukan masjid saya. Anggap itu masjid kita sendiri. Insya Allah dimanapun kita berada, kita akan nyaman dengan masjid itu. Gitu. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih Pak ya. Alhamdulillah. Bincang-bincang singkat ini mudah-mudahan ya bisa berfaedah buat teman jalan-jalan Amin. kita ini. Amin. Siap Pak. Makasih banyak Pak. Siap. Oke, alhamdulillah kita udah jalan-jalan di Masjid Alumni, sempet juga kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Sampai ketemu di teman jalan-jalan episode selanjutnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.